Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Batu Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan tugas satu individu. Tugas individu satu after UTS. Yang pertama ada konsep dasar konektivitas. Database, driver, atau konektor adalah sebuah perangkat lunak yang bertindak sebagai jembatan bagi komunikasi antar aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman Python dan sistem pengolahan database atau Database Management System atau disebut DBMS. Fungsinya adalah menerjemahkan perintah yang diberikan oleh aplikasi Python ke dalam format yang bisa dimengerti oleh database. Setelah itu, driver ini akan mengembalikan hasilnya ke aplikasi Python sehingga memungkinkan kedua sistem tersebut untuk berinteraksi dengan baik. Di sini Python menggunakan driver yang berbeda untuk setiap DBMS karena setiap sistem database memiliki protokol komunikasi yang berbeda, format autentikasi yang berbeda, fitur dan sintaks SQL yang berbeda, dan cara pengolahan koneksi yang berbeda. Yang kedua ada SQLite versus DBMS server base. SQLite merupakan database serverless yang menyimpan seluruh data dalam satu file lokal. SQLite dan MySQL atau PostgreSQL memiliki perbedaan utama. MySQL atau PostgreSQL itu memerlukan server database disimpan dan dikelola oleh server database lebih kompleks tetapi lebih kuat, cocok untuk aplikasi besar dan multi-user dan perlu konfigurasi server terlebih dahulu. Sedangkan SQLite tidak menggunakan server, data disimpan dalam file, ringan dan mudah digunakan, cocok untuk aplikasi kecil dan instalasi sederhana. Contoh penggunaan SQLite yaitu membuat aplikasi desktop menggunakan bahasa pemrograman Python seperti aplikasi kasir sederhana, catatan keuangan pribadi, atau aplikasi inventaris lokal sangat cocok untuk menggunakan SQLite karena tidak membutuhkan server, mudah dipindahkan, dan setupnya yang sangat cepat. Yang ketiga ada alur kerja eksekusi query. Ada 4 tahapan utama yang mengambil data dari database. Yang pertama untuk membuka koneksi itu import SQLite, open sama dengan SQLite 3 internet connect, lalu nama database apa? Misalnya mahasiswa.db, membuat hubungan antar Python dan database. Lalu yang kedua ada membuat kursor sama dengan konektivitas dengan kursor. Kursor ini untuk kursor digunakan untuk menjalankan perintah SQL. Kalau sudah menjalankan query dan mengambil data, kursor execute terus pakai query atau select dari mana, dari tabel mana, dari from mahasiswa. Lalu data sama dengan cursor.call. Ini untuk query dieksekusi lalu hasilnya diambil. Lalu ada menutup koneksi yaitu close. Membebaskan resource yang digunakan. Lalu ada peran dan fungsi kursor. Kursor berfungsi sebagai perantara antar program dan database. Tugas utama kursor yaitu menjalankan perintah SQL, mengirimkan query ke database, mengambil hasil query, dan mengelola proses navigasi data hasil query. Contohnya kursor execute, select from tabel mana, misalnya tabel mahasiswa, hasil kursor lalu di level. Jadi tanpa kursor, Python tidak dapat mengambil perintah SQL maupun mengambil hasil dari database. Yang kelima ada call, dan fetcon. Fetcon itu mengambil satu baris data setiap kali dipanggil, sedangkan fetcall itu mengambil seluruh baris data sekaligus. Untuk dampak dari performanya, jika tabel memiliki jutaan data, maka seluruh data akan dimuat ke memori atau RAM. Akibatnya, penggunaan memori sangat besar, program menjadi lambat, dan berpotensi menyebabkan crash karena kehabisan memori. Lalu pentingnya SQL injection dan parameterized queries. Karena kondisinya satu itu satu atau true atau benar, seluruh data pengguna bisa ditampilkan. Di sini ada bahaya SQL injection. Jadi ada bypass seperti mencuri data, menghapus data, mengubah data secara ilegal. Untuk perbaikannya dengan parameter query menggunakan SQLite, ada user input gitu.
admin atau benar sebenarnya benar ya. Jadi kursor aja select publisher where username. Jadi dia hanya admin. Untuk perbaikan dengan parameter SQL menggunakan SQLite, MySQL atau Progress SQL itu pakai kursor execute lalu select publisher where username-nya apa. Lalu ini meminta user untuk input. Jadi Driver akan menggunakan input sebagai data biasa, bukan bagian dari program SQL. Selanjutnya adalah mekanisme commit dan rollback. Jika lupa commit, ketika program ditutup, con atau close ya. Perubahan yang belum di-commit dapat dibatalkan secara otomatis. Tiba-tiba data insert tidak tersimpan, update tidak berlaku, dan delete tidak berlaku. Di sini fungsi rollback, rollback itu mengembalikan database ke kondisi sebelum transaksi. Lalu ada context manager atau keyword void. Lalu ada keuntungannya, itu menutup koneksi otomatis, kode lebih ringkas, mengurangi resiko lupa untuk yang close, lebih aman terhadap exception, dan pengelolaan resource lebih baik. Lalu ada konsep Object Relation Mapping atau ORM. Itu adalah teknik yang memetakan tabel database menjadi objek atau kelas Python. ORM mengubah sudut pandang developer karena kode lebih mudah dibaca, mengurangi penulisan SQL berulang, lebih produktif, dan mendukung berbagai DBMS dengan sedikit perubahan kode. Lalu yang terakhir ada penanganan integrasi data atau error handling. Contohnya ada programmer nih pakai SQLite, dia menggunakan block try untuk produktivitas dengan program gunakan dia ngambil misalnya kampus.tv ya, dan keputusan itu kursor block execute dari mana, dari tabel mahasiswa. Nah, di sini exception melakukan tindakan. Misalnya ada kesalahan, dia ada 3 exception, ada operational error, integrity error, sama database error. Kalau operational error, dia akan mengirimkan sebuah output kesalahan operasi database. Kalau integrity error, dia akan mengirimkan pelanggaran constraint. Kalau database-nya error, itu kesalahan dari database. Lalu di finally dan langsung di close. Di sini ada beberapa manfaatnya, yaitu menjaga aplikasi crash, memberikan pesan error yang jelas menggunakan dibagi, menjaga kestabilan aplikasi, dan memberikan rollback saat transaksi gagal. Praktik yang baik adalah mengungkap exception yang spesifik terlebih dahulu, misalnya yang saya sebutkan tadi, lalu sebelum exception yang lebih umum, itu lebih umum ada dia karena nggak punya database, dia hal yang umumnya itu database error. Mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.